Salam kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Nah, jadi banyak sekali sobat-sobat kiper yang menanyakan saya mengenai grade-grade latex yang ada beredar di pasaran di Indonesia saat ini, ya. Nah, jadi di depan saya, seperti yang sobat kiper bisa lihat, sudah saya jejerkan glove-glove dengan masing-masing jenis latex, ya. Nah, saya di sini bakal membahas semua karakteristik dari latex yang ada ya untuk ilmu bagi sobat kiper semua, dan supaya sobat kiper bisa tahu kira-kira jenis latex seperti apa yang sobat kiper butuhkan ya. Itu tapi nanti akan kita bahas di belakangan ya, seperti itu. Nah, di sini saya sengaja tidak menyertakan dua jenis latex ya. Yang pertama itu latex yang bukan latex, yaitu PVC. Itu yang ciri khasnya licin ya, rasanya keras, ditekan kuku seperti ini pun nggak habis ya. Alasannya kenapa? Karena itu latex itu sebenarnya dia menggunakan material plastik, meskipun ada sedikit compound karetnya ya, tapi dominannya itu plastik PVC ya, polyvinyl karbonat, sama seperti yang di pipa tapi tentu dengan grade yang berbeda ya, seperti itu. Dan yang kedua itu tentu saja yang cuma ada satu yang gunakan sejauh ini, yaitu Dumbo latex alias Gumbex ya. Jadi material backhand ini hanya ada satu glove yang menggunakan material backhand ini sebagai palmnya ya. Itu tentu saja adalah Aires Sadewa ya. Itu sengaja saya tidak masukkan. Kenapa? Karena itu menurut saya quirky banget ya, gimmick banget, aneh banget ya. Tentu saja dia memberikan keawetan yang tersendiri ya, namun tentu saja itu bukan dalam batasan performance yang mau kita bahas ya untuk sahabat kiper semua. Nah, di sini saya punya ada dari yang paling kiri, di kiri saya ini ya. Ini yang paling murah ya, dan juga dari segi performance yang paling standar ya. Dan di yang paling kanan ini adalah yang paling wow, paling bagus ya, dan tentu saja harga juga paling mahal seperti itu ya. Nah, mari kita mulai langsung aja. Yang pertama ini adalah glove specs Exponent dengan latex soft latex ya. Ciri khas dari soft latex ini ya, kalau sobat kiper pegang itu rasanya sebenarnya dia udah tergolong empuk ya. Jadi sobat kiper kalau misalnya cuma dari pegang empuk seperti ini ya, dan sobat kiper katakan bandingkan dengan beberapa jenis kontak latex, sobat kiper sebenarnya tidak akan bisa menemukan perbedaannya ya. Karena dari segi softness mereka dua itu di level yang sama ya. Ingat, mayoritas kontak latex ya. Nah, akan tetapi ketika sobat kiper mulai megang permukaannya, nah di sini sobat kiper akan menemukan fakta bahwa latexnya ini sedikit banyak berbeda dengan kontak latex, di mana kontak latex itu rasanya lebih lengket di permukaan, seperti demikian ya. Jadi sobat kiper mesti perhatikan, latex itu ada dua aspek yang sobat kiper perlu perhatikan, yaitu satu itu adalah gesekan di permukaan, dan yang kedua itu adalah keempukan. Kedua hal ini itu akan mempengaruhi grip ya. Nah, si soft latex ini tergolong empuk, namun tidak memiliki grip permukaan yang cukup baik ya. Nah, itu sebabnya soft latex itu biasanya digunakan sebagai glove latihan ya, atau untuk glove murah yang harganya biasa di bawah 300.000. Dari segi grip itu sudah cukup mumpuni ya, apalagi untuk sobat kiper yang cuma mau pakai untuk latihan atau untuk fun football dan mau budget terbatas ya. Sebenarnya soft latex ini sudah cukup mumpuni. Namun ya tentu saja dari segi durability malahan tidak begitu baik ya. Jadi lucu banget, kamu beli yang agak murah, gripnya udah tergolong bagus, tapi durability-nya kurang bagus ya. Makanya kalau misalnya sobat kiper ada latihan rutin, ada main fun football yang rutin, dan sobat kiper juga menekuni perkiperan ini, saya sebenarnya tidak begitu merekomendasikan glove soft latex jika sobat kiper punya budgetnya. Dan seandainya sobat kiper udah punya budgetnya pun, ini harganya 240.000, saya sangat menyarankan untuk sobat kiper nabung dikit lagi dan malahan masuk ke latex grade berikutnya, yaitu New Basic atau Super Soft ya. Nah, di sini New Basic sama Super Soft yang sobat kiper perlu perhatikan, meskipun saya di sini hanya mencontohkannya dengan menggunakan satu ya. Mereka dua ini sangat timpang tindih. Dalam artian jadi seperti ini. Saya bisa aja ngambil dari supplier di Pakistan ya, glove grade New Basic, latex grade New Basic, yang kalau saya ngambil Super Soft dari Pakistan, dari supplier lain, itu bisa jadi si Super Soft itu lebih lengket daripada si New Basic ya. Namun begitu saya ngambil New Basic yang dari supplier lain di Pakistan juga, bisa jadi New Basic-nya itu lebih lengket daripada si Super Soft ya. Dan apalagi kalau saya ngambilnya dari yang Jerman, yang benar ada specification sheet teknisnya ya, yang saya bisa atur, saya bisa cari sendiri seperti demikian, itu nanti bakal banyak sekali tumpang tindihnya. Dalam artian, bang, Super Soft sama New Basic mana bang yang lebih lengket?
Jawabannya tergantung si brand ya, dan dia ngambil dari supplier yang mana ya. Jadi ini bagian yang paling membingungkan sebenarnya ya, antara Super Soft dengan New Basic ya, karena tergantung kamu ngambil dari supplier yang mana, itu gripnya dan juga teksturnya itu bisa berbeda jauh sekali ya. Nah, di sini si New Basic itu kelembutannya ya, empuknya itu sudah lebih bagus daripada si soft latex ya, dalam artian kamu bisa pegang ini dan dia merasanya lebih firm, lebih keras sebenarnya ya, daripada sekedar si soft latex ya. Namun, nah di sini dia punya kelengketan di permukaan itu jauh lebih bagus daripada si soft latex ya. Makanya New Basic dan Super Soft ini itu adalah grade untuk glove mid grade, latex untuk glove mid grade yang sudah performance base. Jadi kalau sobat kiper ada main Tour Van Football atau bahkan main di Liga 3 tapi budgetnya terbatas seperti demikian ya, mau ikut-ikut turnamen, New Basic atau Super Soft Latex ya di brand-brand yang top itu sudah sangat mumpuni untuk sobat kiper. Dan dari pengalaman saya ya di PGS Pro Eagle H2, di mana nih? Fly One ya, dan juga di Fat Medius udah sayonara juga ya. Nah, dan di sini ada Fat Venom Ahsoka. Itu sebenarnya kalau sobat kiper pakai ya dan dirawat dengan baik, dengan gampang si glove ini itu bisa bertahan 4 bulan ya, 3 sampai 4 bulan. Padahal dipakai latihan seperti demikian. Yang artinya sebenarnya itu sudah awet sekali ya. Nah, tentu saja kalau sobat kiper mau tahu, Bang, yang mana ya nih Bang, kok gitu si Ahsoka dengan si Beetle Sport mana yang lebih lengket Bang? Nah tentu saja ya mending sobat kiper nonton review barang kiper ya, karena di situ saya akan ngupas tuntas ya, termasuk fitur-fiturnya, kenyamanannya dan aspek-aspek lainnya ya, sehingga sobat kiper bisa tahu mana yang paling cocok untuk sobat kiper ya, dan juga sekaligus menjawab mana yang lebih ngegrip Bang. Nah seperti itu. Lalu di grade berikutnya itu ada si Giga Latex ya. Giga Latex ini jangan dilihatin lekuk-lekuknya ya, ini cuma karena bentuk embossingnya dari si specs Julu Pro aja. Nah, si Giga Latex ini, dua latex yang ini sebelumnya ya, New Basic sama Soft, itu sangat, bukan sangat buruk, tidak begitu bagus di saat hujan. Nah, di sini Giga Grip kita di level yang sini akhirnya sudah menemukan yang bagus untuk hujan ya. Di kering dia lebih ngegrip daripada si Soft dan si New Basic. Di saat hujan penurunan performance-nya itu dikit relatif kedua ini ya. Jadi gripnya di saat hujan ini rasanya cuma turun dikit saja dibandingkan dengan si New Basic. Jadi bahkan saya berani ngomong untuk Giga Grip yang bagus ya, grip hujannya itu kurang lebih sama dengan New Basic yang tidak begitu bagus seperti demikian. Yang tentu saja karena New Basic itu sudah layak tanding, artinya kalau kamu pakai Giga Grip itu sebenarnya untuk hujan itu udah layak tanding ya, meskipun tentu saja kalau tendangannya cukup keras ya seperti biasa mending parry seperti demikian ya daripada catch. Nah, si Giga Grip ini keunggulan utamanya itu ada di kelembutannya ya. Surface-nya atau permukaannya itu ngegrip ya, gesekan permukaannya itu tergolong bagus ya. Namun dia punya softness itu jauh di atas si New Basic ya. Nah, softness-nya yang jauh di atas New Basic itu ngebuat dia itu jadi lebih rapuh. Yang artinya kamu mendapatkan glove performance yang cukup bagus, namun kamu mengorbankan durability. Nah, rekomendasi saya adalah Giga Grip ini kamu pakai kalau kamu mau bikin khusus ada glove tanding ya. Jadi kamu kalau sudah menggunakan sistem 2 glove ya, ada satu glove latihan New Basic ya yang tadi seperti saya katakan awet dan sudah performance base, kamu pakai jadi glove latihan bisa tahan 3 sampai 4 bulan kalau kamu rawat dengan baik. Lalu kamu bisa menggunakan satu glove Giga Grip untuk bertanding saja ya. Karena beban pada saat tanding itu jelas jauh di bawah beban saat latihan. Kalau di latihan kamu bisa dapat berapa? 40-50 shot satu hari, sedangkan kalau misalnya di tanding ya kamu paling cuma dapat berapa? 10 shot seperti demikian ya. Jadi Giga Grip ini rekomendasi saya untuk kondisi tanding, dan sebaiknya sobat kiper sudah punya sistem 2 glove baru menggunakan Giga Grip ini. Nah, berikutnya itu kita ada si teman tercinta kita yang selalu umum sekali digunakan di top grade, yaitu kontak latex. Nah, kontak latex ini muncul dalam berbagai grade ya. Grade-nya ini ada yang tergolong empuk sekali ya, seperti yang ada di Manos, itu rasanya empuk sekali. Ada juga yang seperti di X Apollo, ada saya tepatnya bahwa, nah ada di X Apollo yang lebih tangguh dan lebih keras ya. Tentu saja itu berpengaruh ke keawetan dan berpengaruh juga ke gripnya. Nah,
Yang saya dapetin, kalau misalnya semakin lembut suatu latex, grip hujannya itu biasanya semakin bagus. Ya, jadi termasuk si Manos ini ketika saya gunakan dengan kondisi waktu itu nggak sampai hujan parah ya, cuma gerimis, tapi gripnya itu masih tergolong bagus. Sedangkan ada beberapa kontak latex yang saya jumpain, ketika dia digunakan saat hujan, dia punya grip malah turun cukup drastis. Ya, jadi di sini saya sendiri masih belum tahu standarnya itu sampai di mana kontak latex itu bisa dipakai untuk hujan dan di mana sebaiknya tidak digunakan di saat hujan seperti demikian. Nah, si kontak latex ini yang bikin dia spesial itu dari semua yang udah kita bahas tadi, kelengketan permukaannya itu yang paling bagus, makanya namanya kontak latex karena dia memang punya sifat kontak atau sentuhan yang sangat bagus ya. Si kontak latex ini jadi bayangin softness-nya itu bisa setara Giga Grip ya, namun dia punya lengket permukaan itu jauh di atas Giga Grip. Akibatnya kamu punya glove yang sangat lengket sekali ya ketika digunakan. Nggak heran banyak sekali glove top grade di Indonesia yang menggunakan kontak latex ini ya. Durability wise ya, atau dari segi durability, kontak latex itu masih jauh di atas Giga Grip ya. Jadi bahkan si Manos yang menurut saya paling soft dan ketahanan abrasinya paling tidak baik di kontak latex ya, itu masih lebih tangguh, lebih durable, lebih awet daripada si Giga Grip ya. Jadinya kontak latex itu tidak heran adalah glove andalan di level top grade 500.000 ke 600.000 ya. Nah, di sini problem dari kontak latex itu kan dia lengketnya di permukaan tuh. Nah, semuanya itu bisa lengket. Sampai ada rekan sobat kiper ya yang nge-DM saya yang pernah bercerita, "Ya Bang, lengket banget, baru habis dicuci bulu kucing udah nempel lagi." Ya, dan kalau kamu main di lapangan yang berpasir, kamu main di lapangan yang berdebu banget, itu dengan gampang latex kamu bakal ditempelin oleh debu dan pasir dan itu akan menurunkan grip ya. Jadi ya kalau lapangan kamu kurang bagus, nah si kontak latex ini bisa jadi bukan pilihan yang terbaik ya. Nah, berikutnya kita masuk ke quartz grip. Nah, di sini kenapa saya cantumkan quartz grip itu di atas kontak latex? Padahal sebenarnya quartz grip ini itu dari segi grip itu ada sedikit di bawah si kontak latex ya. Namun kenapa saya berikan dia di lebih atas, lebih premium, saya buat gitu. Karena grip hujan dari quartz latex ini yang paling bagus ya. Dari semua glove brand lokal yang pernah saya coba, quartz latex itu memberikan performance grip yang paling bagus ya. Mau itu Beetle Sport quartz latex ataupun ini VGS Pro Jaguar, grip hujannya itu luar biasa sekali ya. Jadi kalau sobat kiper mau cari glove hujan, misalnya udah sampai pakai sistem 3 glove nih ya. Kalau saya 7 glove. Nah, kalau sobat kiper pakai sistem 3 glove, ada 1 glove latihan, ada 1 glove tanding di saat kering, ada 1 glove tanding di saat hujan. Nah, di sini VGS Pro Jaguar Beetle Sport Quartz Latex itu adalah rajanya ya. Dan dari segi gripnya pun ya, meskipun saya tadi cantumkan ini kontak latex itu harusnya sedikit di atas, perbedaannya dengan si quartz latex itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Jadi sebenarnya ini dua menurut saya dari level grip kering itu cuma kalah tipis. Tapi di level grip basah ini tiada tanding. Bahkan dari semua yang ada di meja ini ya. Sehingga quartz latex itu menurut saya mengisi role khusus ya. Makanya saya buat dia terpisah dan dia di lebih kanan ya. Kelemahan dari quartz latex itu tentu saja ada di durability-nya. Tidak ada yang sempurna ya sobat kiper semua ya. Nah, durability dari quartz latex ini kita bisa lihat ya, baru saya pakai 2 kali, udah ada sompel di sini ya. Durability-nya itu tidak baik dan nanti sobat kiper bakal perhatikan banyak sekali itu terkopek di permukaan dan di bagian quartz-nya ya. Jadi di bagian titik-titik bintilnya itu kalau misalnya ada tergores di sekitarnya, itu udah satu quartz-nya itu bisa kecungkil seperti demikian ya. Jadi glove ini glove yang super bagus di saat hujan, namun gunakanlah di saat hujan saja. Jadi kalau di saat kering kamu sebaiknya jangan gunakan glove ini karena laju abrasinya itu sangat tinggi. Karena dia bagus di hujan, jadi gunakanlah di saat hujan saja. Itu rekomendasi dari saya. Oke? Nah, lalu masuk kita di 2 glove kanan ini ya. Nah, 2 glove yang di kanan ini sebenarnya spesial sekali. Kenapa? Karena mereka bukan latex yang ada dijual di pasaran bebas, tapi udah termasuk dalam custom latex ya. Nah, ketika kita dengar custom latex, sobat kiper mesti curiga dulu. Kenapa? Karena namanya juga custom, yang artinya si brand dalam kasus ini si TKB dan si FAT ya, itu mengorder latex grade tertentu dari supplier, biasanya dari Jerman ya. Lalu mereka minta proses tertentu dan komposisi kimia tertentu untuk si latexnya ya. Artinya mereka bertanggung jawab atas latex mereka sendiri, bukan suppliernya lagi. Karena komposisi kimia dan proses yang digunakan itu sudah tergantung si TKB dan sudah tergantung si FAT ya. Di sini
si TKB dia berinovasi dengan sangat keren ya. Puma pun juga pakai sistemnya dia ya, yaitu dia punya latex warna hijau, cakep banget ya. Terus disablonin si totol-totol warna hitam ini, pentol-pentol, totol-totol, terserah sobat kiper mau pakai bahasa apa ya. Nah, si totol-totol warna hitamnya ini memiliki grip yang teksturnya berbeda dengan si latex ya. Jadi si latex itu memberikan daya redam ya dan juga softness. Sedangkan si totol-totol ini berfungsi seperti seakan-akan lem tambahan sehingga ada titik yang lebih lengket dibandingkan dengan si latex. Akibatnya ketika si totol-totol ini masih sempurna, wah gripnya ini luar biasa. Daya redamnya luar biasa. Apalagi dia menggunakan cut yang juga mendukung daya redam ya. Jadi glove ini itu ketika dalam kondisi totol-totolnya yang sempurna ya, Tento grip itu rasanya itu enak sekali, hebat sekali. Yang jadi problem, si totol-totolnya seperti yang sobat kiper bisa lihat, bakal kena abrasi cepat atau lambat. Dan ketika sudah kena abrasi seperti ini, performance grip itu bakal pelan-pelan turun. Sampai akhirnya kalau kondisi yang seperti ini udah cuma daya redamnya aja yang bagus. Grip permukaannya sendiri sudah jauh-jauh di bawah. Seperti demikian. Ya, jadi itu eksperimen dari si TKB Forstay Poison Green yang menurut saya menarik sekali ya, namun saya juga banyak mendengar keluhan tentang si produknya ini. Jadi, tapi saya sendiri sangat men-encourage TKB untuk main di custom latex lagi. Jangan nyerah bang. Ya, kenapa? Karena custom latex ini itu adalah bukti dari inovasi ya. Dan meskipun kamu gagal dalam berinovasi, sold out. Kamu bisa membuka potensi yang lebih besar lagi ya. Jadi saya sangat berharap TKB jangan menyerah ya. Tetap semangat buat latex yang inovatif lagi ya untuk custom latex. Kenapa? Karena di brand lokal yang berani menggunakan custom latex itu barusan si TKB dan FAT ya. Jadi meskipun saya senang sama FAT, saya nggak mau FAT ini menang jauh. Karena kalau menang jauh biasanya terlena dan nggak akan ada inovasi ya. Jadi persaingan brand itu adalah surga untuk konsumen. Ya, seperti itu kira-kira ya. Sobat kiper belajar bisnis dikit kita. Nah, lalu berikutnya itu tentu saja ada si dewa dari custom latex yaitu FAT. Ya, jadi FAT itu saya dari percakapan saya dan kayaknya kemarin itu juga ada ya di story ya IG-nya FAT. Mereka dengan bangga menyatakan bahwa mereka sudah dari sejak 2014 tidak lagi menggunakan kontak latex ya. Dan artinya dari 2014, bayangin 2014 7 tahun yang lalu ya. Itu artinya mereka sudah menggunakan custom latex untuk semua glove-nya mereka. Dan dari informasi yang saya pernah dengar dan saya pernah terima juga, FAT itu ketika pertama kali menggunakan kontak latex, latexnya itu fail. Ya, jadi tenang aja, semangat TKB. Ya, fail di percobaan pertama untuk berinovasi itu sangat wajar sekali. Ya, namun FAT memutuskan untuk terus maju dan bereksperimen sampai akhirnya dia menciptakan Trakatio latex. Ya, Trakatio Plus ya. Kalau di yang seri sebelumnya yang Trakatio ya. Ini di sini Trakatio Plus dan jujur saja saya merasa ini adalah latex paling hebat di Indonesia saat ini. Kenapa? Ini saya sudah gunakan lebih dari 20 game ya. Jadi kalau ada game-game serius ya kayak dibilang, "Bang Tom, mainnya yang benar ya, Bang." "Bang, ini kita mainnya untuk ini nih." Atau seperti misalnya seleksi untuk masuk tim yang turnamen. Nah, di situ di saat game-game penting seperti itu, saya pasti menggunakan glove FAT Venom Altus ini. Ya, jadi dia sudah menemani saya untuk banyak sekali game. Dan seperti sobat kiper bisa lihat, laju abrasinya itu masih rata dan masih bagus sekali. Ya, dalam artian tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan segera sompel. Ya, meskipun saya tahu semakin sering kamu pakai, semakin dekat ajal si glove itu. Ya, di sini dia tidak hanya menggunakan puffiness, tapi juga grip yang bagus sekali. Ya, jadi gripnya ini di saat kering, di saat hujan itu lengket ya, bisa sobat kiper kalau udah pernah coba pakai ya, udah beres di breaking in, di di pre-washing, terus habis itu dipakai sekali, terus dicuci sekali lagi dengan air panas, itu bakal kerasa gripnya ini teksturnya beda sekali dengan semua yang ada di sini ya. Tidak yang paling lengket ya, tapi sudah sangat lengket sekali. Seperti demikian. Lalu keempukan dari teksturnya itu ketika sobat kiper pegang, teksturnya ini sangat unik. Kenapa? Karena di satu sisi sobat kiper tahu ini lunak sekali. Dan kalau lapangannya berkerikil, itu tentu saja rawan tergores. Ya. Namun ketika sobat kiper pakai, sobat kiper bakal merasakan bahwa latexnya itu sebegitu tangguh. Ya. Sampai sobat kiper ketika menangkap tendangan keras sekalipun, sobat kiper yakin tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi ke tangan sobat kiper, ke bolanya dan juga ke glove-nya ya. Jadi sebegitu reliable dan sebegitu tangguh dari si latex FAT Venom Altus Trakatio Plus latex ya. Sehingga menurut saya sejauh ini adalah custom latex terbaik yang ada di Indonesia. Dan FAT sendiri sudah melakukan inovasi lagi ya di glove yang tertunda terus-menerus itu.
mereka sudah menggunakan Pro-Duper latex kalau saya tidak salah untuk Fat Magna, dan mereka sudah menggunakan komposit latex untuk Optimus. Ya, itu lagi-lagi inovasi. Kamu bayangin sejauh ini kalau di brand asing yang berani main komposit itu barusan si yang full komposit ya, bukan seperti ini yang sablonan ya. Itu barusan hanya si Reusch dan Uhlsport ya. Brand-brand yang lain yang spesialis glove, Titan, Sales, HO, Caliair belum berani mainin sampai ke composite latex ya. Terus habis itu kalau kita ngomong brand yang top, Nike, Adidas, mereka juga Puma ya. Puma ada yang pentol-pentol gini ya, si Jan Oblak sama Ederson ya. Tapi mereka tidak ada bikin untuk full composite latex ya. Sedangkan FAT sudah berani membuat. Apakah itu akan sukses? Jujur aja nggak tahu karena barangnya belum sampai ke saya ya. Namun saya sangat berharap banyak dan semoga itu performance-nya luar biasa. Sama seperti Uhlsport yang pernah saya review, itu ngarep sih. Tapi seandainya mendekati sana saja, saya sudah sangat bangga, saya sudah sangat puas karena bayangin karya anak bangsa, desain anak bangsa itu berhasil menyaingi brand-brand top ya, Uhlsport, Reusch ya. Jadi kamu bisa bayangkan ya seberapa hebat inovasinya di situ. Nah, itu sebabnya juga saya mengencourage TKB ya untuk tetap semangat ya dan jangan menyerah untuk berinovasi di bidang custom latex ya, seperti demikian. Dan tentu saja brand-brand lain karena menurut saya kalau dari segi skala ya kayaknya yang paling dekat di luar si TKB dan si FAT ini itu sebenarnya PGS Pro, tapi itu pendapat saya pribadi ya. Dan saya juga tahu kayak misalnya brand seperti X ya, Beetlesport ya, Manos tuh Bang Cepi mantap sekali ya, selalu berinovasi dan berani sekali ya dalam membuat gebrakan ya. Nah, jadi saya sebenarnya sangat berharap makin banyak brand lokal yang sudah beralih ke custom latex ya. Dengan cara demikian itu pasti kualitasnya lebih tinggi dan untuk kita sebagai kiper makin banyak pilihan dan persaingan brand itu ngebuat glove yang muncul lebih bagus, tapi harganya bakal tetap on control ya, seperti itu. Jadi nggak akan yang ada yang mahal terlalu banyak gitu. Nah, Oke, saya rasa itu saja penjelasan mengenai semua latex yang ada di brand lokal kita saat ini ya. Semoga bisa membantu sobat kiper semua ya. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.